setelah kita menyimak perbincangan ini tentunya semakin tampak jelas ya, semakin tampak jelas sekali sikap para habaib ini, kehaluan mereka ya, doktrin-doktrin mereka yang sangat menyesatkan, yang sangat tidak mungkin ya. Semakin lama semakin kita menonton ya tentang dakwah-dakwah mereka, tentang apa yang disampaikan oleh mereka ya, sebenarnya ini sangat menjijikkan, sangat menggelikan ya, sangat memalukan dan sangat memuakkan sekali dari apa yang telah mereka sampaikan ini ya. Siapa yang membenci Habib berarti dia pasti anak dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi gitu. Iya kan, secara logis juga kalau sedang menstruasi gimana ceritanya punya anak gitu kan. Dan di zaman Nabi itu juga diketahui bagaimana ceritanya muncul hadis macam itu. Tapi hadis-hadis palsu itu secara sistematis memang digembar-gemborkan gitu. Dan nikah dengan larangan untuk menikah dengan non Habib itu juga ada hadisnya ya, hadis palsu gitu. Ya hadis palsu. Nggak ada ceritanya. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Di situ ada banyak kejanggalan. Misalkan soal usia, apa sih bunyi terus? Misalkan soal rentang usianya itu juga relatif aneh gitu. Jadi relatif anehnya itu adalah nih nanti misalnya umur nanti lulus SMA udah dinikahin sama sepupu aku yang juga Habib, dan itu tuh aku nggak akan punya kuasa yang gede gitu, karena risikonya aku akan dikucilkan dari komunitas dan dikucilkan dari keluarga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ceria ini, saya akan saya akan menampilkan sebuah video di sebuah channel YouTube, yaitu channel YouTube Forbidden Question ya. Video tersebut menarik untuk saya ketengahkan di sini karena berisi perbincangan antara Guru Gembul dengan admin channel tersebut. Nah, perbincangan ini berisi tentang kejanggalan-kejanggalan dari para habaib itu ya. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Ya mungkin kejanggalan-kejanggalan ini mungkin sebagian kita sudah sering mendengar mungkin saja ya. Tapi paling tidak ini mengingatkan kita ya. Semakin menambah jelas bahwa mereka itu betul-betul sangat memalukan ya. Ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya itu, apa yang disampaikan itu sangat memalukan yang dilakukan mereka selama ini. Jadi ketika kita mendengar perbincangan antara Guru Gembul dengan admin tersebut itu betul-betul nampak sekali para habaib ini bagaimana cara dakwahnya itu yang begitu memalukan, sikap-sikapnya ya. Di antara kejanggalan yang menarik dibahas di sini itu adalah kejanggalan rentang usia ya, dari rentang usia ya. Jadi tidak hanya catatan nasabnya, jadi rentang usianya itu juga sangat janggal sekali ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita tahu paham akan kejanggalan-kejanggalan dari para habaib ini yang selama ini, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja videonya, kita simak sampai tuntas ya. Adalah cucu Sayyidina Umar bin Khattab. Saya adalah cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saya adalah cucu Sayyidina Umar bin Khattab, jualan abon bikinan sendiri. Pak Guru kenapa ya? Pak Guru merhatiin gak sih orang Indonesia tuh obsesif banget sama gelar Habib gitu. Kayak tuh kalau Habib tuh kayak wow banget. Padahal kan Nabi Muhammad nggak menyuruh gitu. Ini nanti keturunan-keturunanku tolong dijaga garis keturunannya ya gitu. Karena tuh yang populer di kalangan Habib dan Syarifah sekarang, mereka tuh sangat menghindari menikah dengan non Habib gitu, dengan alasan menjaga darah keturunan Nabi gitu. Padahal kan itu bukan sunnah ya nggak sih? Bukan sunnah. Dan jadinya ini kayak bentuk feodalisme juga jadinya. Iya, ini sebenarnya bagian dari propaganda sih.
Jadi saya merasa, tapi ini mah tafsiran saya aja atas fenomena yang ada gitu ya. Saya merasa ini memang secara sistematis dibuat. Secara sistematis. Sistematis dibuat. Jadi misalkan ini mulai, mohon maaf ya, kan di Jakarta itu ada makam Mbah Priuk. Pertama itu bukan makam Mbah Priuk. Itu bukan makamnya, ada di tempat yang lain. Tetapi ini disucikan, disakralkannya luar biasa. Kedua, narasinya digambarkan bahwa Mbah Priuk itu adalah Habib penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Padahal dalam sejarah beliau hanya anak buah kapal dagang yang sebenarnya orang biasa-biasa aja. Cuman karena memang beliau masuk dalam catatan dalam Rabithah Alawiyah itu, maka orang biasa itu kemudian dinarasikan sebagai Habib dan kemudian dinarasikan sebagai orang suci, dan karena itu tempat yang diduga sebagai makamnya itu juga disucikan. Sempat beberapa tahun yang lalu itu ketika itu makamnya mau dipindahkan karena ada jalan dan sebagainya, itu rusuhnya luar biasa. Karena banyak orang-orang yang kemudian menganggap bahwa itu keramat tidak boleh dipindahkan. Dan padahal makamnya kan nggak di situ. Nah, itu makamnya bukan di situ. Nah, jadi kenapa bisa sampai seperti ini? Ya karena ada propaganda. Jadi propaganda yang sistematis itu, misalkan, saya mohon maaf ya, tidak semua Habib, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian menekankan hadis-hadis palsu atau doif untuk mengglorifikasi. Jadi misalkan ada pernyataan bahwa Habib yang tukang mabok, tukang memperkosa sekalipun, kakinya masih jauh lebih baik daripada kepala kiai-kiai paling berilmu. Nah, ini kan nggak ada hadisnya, ini bertentangan dengan semangat Al-Quran dan sebagainya, tapi itu dipropagandakan. Di Quran nggak ada, di apa tidak ada, tetapi ada memang upaya dari segolongan orang untuk mengglorifikasi dari kalangan tertentu itu. Nah, glorifikasi ini kemudian sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia itu inferior khususnya kepada orang-orang luar gitu. Jadi kita tuh anak yang baru lahir, cakep kayak Cina, ganteng kayak Arab gitu. Kayak bule. Iya, jadi ganteng itu berarti Arab. Kalau lokal tuh nggak ganteng gitu. Jadi atau misalkan, kalau misalkan yang berkonotasi dengan sesuatu yang positif itu berarti luar gitu kan. Ya. Atau misalkan masyarakat Indonesia itu sampai sekarang nggak menerima misalkan nabi-nabi palsu. Kalau misalkan nabi itu jelas misalkan dari Bogor gitu, dan itu kan jadi lelucon gitu. Ya sebenarnya kenapa juga, tapi ya itu sebenarnya di luar konteks teologis, cuman maksudnya ini adalah beberapa indikasi bahwa kita tuh sangat-sangat inferior gitu. Dan inferioritas itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan penghormatan yang berlebih di luar konteks agama Islam. Islam kan nggak pernah ngajarin hal-hal yang semacam itu kan. Tetapi kemudian ini saya pernah misalkan nemu sebuah rekaman. Jadi ada Habib yang ketika dia berjalan, jejak kakinya tuh diciumin. Di sebuah majelis tuh diciumin, kemudian dia duduk di sebuah sofa, kemudian ketika dia bangkit, tempat bekas pantatnya itu juga diciumin. Kemudian ketika beliau makan secara sengaja hanya setengah, sisanya berebut orang-orang untuk mengambilnya. Nah, ini ya itu dipropagandakan karena apa? Ini berarti ngalap berkah. Jadi setiap apa yang diminum. Nah, di zaman Nabi atau Nabi sendiri kan tidak pernah mengalami hal yang semacam itu. Bahkan pernah ada kasus sahabat Nabi misalkan mengambil bekas air wudhu Nabi, dan itu sama Nabi ditegur. Kalau misalkan mau menjalankan Islam, menjalankan sunnah, ya ikutin sunnah saya, bukan berarti kamu ngikutin. Tapi itu kan diabaikan, itu dihilangkan, kemudian diganti dengan dalil-dalil palsu atau doif untuk mengglorifikasi garis keturunannya. Misalkan bikin hadis palsu. Siapa yang membenci Habib berarti dia pasti anak dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi gitu. Ya kan secara logis juga kalau sedang menstruasi gimana ceritanya punya anak gitu kan. Dan di zaman Nabi itu juga diketahui bagaimana ceritanya muncul hadis semacam itu. Tapi hadis-hadis palsu itu secara sistematis memang digembar-gemborkan gitu. Dan nikah dengan larangan untuk menikah dengan non Habib itu juga ada hadisnya ya, hadis palsu gitu. Ya hadis palsu. Nggak ada ceritanya. Jadinya kayak jadi ada dua pertanyaan nih. Apakah itu berarti kredibilitas Rabithah Alawiyah itu dipertanyakan, dan para habaib dan syarifah di Indonesia ini apakah mereka korban dari sistem atau mereka kayak ya menikmati konsekuensi propagandanya itu gitu? Ya, banyak di antara mereka yang sejak kecil mereka kakinya dicium. Sejak kecil mereka suntangan padahal masih kecil gitu. Nah, karena itu ketika dia sudah besar, dia benar-benar mengharapkan itu gitu. Jadi dia sudah terbiasa untuk melakukan hal yang semacam itu gitu. Dan beliau akan sangat marah ketika ada orang yang berdiskusi dengan dia kemudian tatap menatap, karena itu tidak sopan pada Habib. Kenapa seperti itu? Bukan karena dalil Quran, tidak ada itu dalil Qurannya, tidak ada dalil hadisnya, tidak ada periwayatan dari sahabat, tapi mereka melakukan itu ya karena dipropagandakan bahwa adab yang baik pada Habib adalah kalau misalkan bertemu kita tidak boleh berjalan menghadapinya, kalau misalkan meninggalkan mereka berarti kita harus mundur jalannya, tidak boleh membelakangi, kalau
mungkin sih duduknya jalannya jalan bebek dan mereka diajarkan semacam itu demi mendapatkan keberkahan. Nah kalau sejak kecil banyak para habib yang diperlakukan seperti itu, ya wajar kalau misalkan ketika dewasa juga mereka pengen seperti itu. Dalam konteks itulah mereka akhirnya menjadi korban gitu. Dan kalau misalkan bertanya soal apakah kredibilitas Rabithah Alawiyah, ya kan Habib itu bukan hanya yang dicatat sama Rabithah Alawiyah. Yeah. Cuman yang memang katanya punya catatan paling lengkap ya Rabithah Alawiyah. Cuman catatan terlengkap yang mereka maksud juga kan sebenarnya baru dicatat awal abad ke-20 tahun 1900-an gitu. Jadi secara historis tidak mungkin dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau misalkan mau debat dalam metodologi sejarah, tentu saja kita tidak akan bisa menemukan legitimasi kesucian dari Habib-Habib yang dimaksud itu, khususnya dalam Rabithah Alawiyah. Kalau mau konteksnya adalah metodologi sejarah gitu, atau kritik sumber gitu. Gitu. Padahal kan kayak kesetaraan derajat tiap manusia di mata Tuhan itu kan kayak basic konsep yang dikenalin Nabi Muhammad awal-awal nyebarin Islam kan. Yeah. Maksudnya itu juga kenapa ajaran Islam tuh laku banget di situ di Betul. tanah Arab yang masih hierarkal banget nih social structure-nya. Tapi dengan adanya glorifikasi gelar Habib yang sekarang itu jadi kayak menjauh dari basic konsep yang diajarin Nabi itu. Ya memang jauh, sangat jauh dari ajaran agama Islam, karena memang pada akhirnya ya misalkan seperti hal yang sederhana. Jadi kalau misalkan Nabi ada dalam masalah-masalah tertentu, maka Nabi akan mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Kemudian para sahabat itu akan bertanya, ya Nabi, apakah ini adalah wahyu ilahi atau pendapat Anda pribadi? Kan itu umum ya, seperti itu para sahabat itu. Dan ketika Nabi mengatakan bahwa ini adalah pendapat pribadi saya, itu perdebatan terjadi di situ. Bahkan pendapat-pendapat Nabi itu dikritik, bahkan kritiknya kadang-kadang juga dalam tanda kutip ya kurang ajar gitu. Dan dalam perdebatan itu Nabi duduk melingkar bersama para sahabatnya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, dan Nabi kadang-kadang juga merendahkan dirinya misalkan dan sebagainya. Nah itu adalah semangat Islam tradisi awal. Tapi sekarang para Habib itu ya kondisinya adalah untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan syafaat Nabi. Mereka bikin hadis bahwa mereka bisa mengeluarkan syafaat di hari akhir, atau misalkan mengeluarkan pernyataan lah, bukan hadisnya, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bisa memberikan syafaat gitu, dan hal yang semacam itu, sehingga menjadi benar-benar sistem kasta itu terjadi di sini gitu. Jadi para Habib gelarnya suci karena darahnya tersambung dari Habib dengan yang mana sebenarnya itu belum tentu juga ya. Ya belum tentu juga kalau misalkan Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Syekh Umar Mahdhur, lihat keramatan nih, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mahdhur ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Alhamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mahdhur megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ya Allah, hujani kota Adan ini dengan hujan susu. Dan di saat seketika juga dengan gelapnya langit tersebut menurunkan hujan susu dengan sampai membanjirkan kota Adan. Juga kalau misalkan tesnya, misalkan kita menggunakan metodologi yang lebih modern, misalkan tes DNA gitu kan. Ya ternyata kan mereka keturunan Pakistan, keturunan India. Yaman. Bukan Yaman, bahkan keturunan India. Jadi bahkan Arab pun jauh sebenarnya. Jadi Arab tuh di bawah 20%. Jadi kemungkinan Arabnya itu di bawah 20%. Jadi kalau misalkan di Arab itu kan ada keturunan Quraisy misalkan, itu sampai sekarang kan masih ada gitu, atau Houthi kan yang kemarin itu kan. Nah itu kan sebenarnya mereka juga punya catatan gitu. Nah kalau misalkan yang Rabithah Alawiyah ini tes versi DNA-nya dengan Bani Hashimi, Bani Quraisy yang ada di sana, yang keturunan-keturunan yang di Arab ada di sana, yang keturunan-keturunan yang di Arab itu udah jauh banget gitu, udah gak bisa ditemukan atau sangat sedikit persentasenya untuk mendekati itu gitu. Kan ya mereka kemudian mengatakan bahwa ya kalau misalkan tes DNA kan tidak ada dalam Quran dan hadis, sehingga metodologi ya silahkan kalau memang tidak mau menggunakan itu, ya berarti menggunakan metode sanad yang biasa digunakan gitu kan. Tapi kan dalam kritik sanad juga mereka tidak dapat gitu. Atau misalkan kritik nasab, dikritik secara sanad juga lemah juga sanad gitu. Nasab maksudnya ya, sanad nasab tidak ada juga misalkan kitab sanad yang mengaitkan antara yang beneran dari titik Nabi gitu, atau seenggaknya Ali dan Fatimah sampai mereka itu nggak ada. Dan kalaupun misalkan cek aja ya, kalau misalkan di sini ada catatan dari Rabithah Alawiyah misalkan, saya mohon maaf ya kalau misalkan, atau catatan-catatan yang seperti itu, ayo kita analisis satu demi satu. Di situ ada banyak kejanggalan. Misalkan soal usia, apa sih bunyi terus? Misalkan soal rentang usianya itu juga relatif aneh gitu. Jadi relatif anehnya itu adalah misalkan Habib-Habib yang terkenal yang ada di Indonesia itu ternyata adalah keturunan ke-37, 38, 39 dari Nabi. Padahal rentang usianya itu sekitar 1.400, 1.500 tahun. Itu seharusnya itu adalah keturunan ke-50 sekian. Iya.
Nah, Kecuali umurnya pada 100-an berapa. nah pas dicek ternyata banyak di antara mereka tuh yang baru punya anak misalkan umur 60 tahun, umur 50 tahun baru. Jadi ada catatannya memang, tapi si ini punya anak ke ini, Habib ini punya anak ke sini setelah rentangnya 50 tahun, 55 tahun. Dan rentang usianya tuh bulat gitu. 50 tahun, 40 tahun. Jadi bukan 41 tahun, 40. Ini selama 5 6 10 generasi, saya pernah ngecek Jadi itu kayak diisi-isi aja iya, nggak sih? selama 10 generasi itu pas banget gitu. Ada yang memang misalkan 53 tahun, tapi berikutnya itu 47 tahun gitu. Jadi pas kalau misalkan dijumlahkan pas 100 gitu. Supaya pas tuh di keturunan 37, 38. Makanya silakan aja misalkan kita cek yang catatan-catatan itu. Nah, itu ada kalau misalkan ya kita punya anak di usia 50 tahun itu sebenarnya masih wajar. Iya, Sangat bisa. wajar sebenarnya, bahkan usia 60 tahun juga masih wajar. Tapi kalau selama 15 generasi sama semuanya di atas 35 tahun kan aneh gitu. Maksudnya seperti itu. Misalkan dari Nabi ke Ganjil. Apalagi terkenal kan suka nikah muda. iya, apalagi terkenal suka nikah muda. Makanya dan mereka memang menganjurkan nikah muda. Iya. Jadi dalam kritik sanad nasab mereka bermasalah, tes DNA juga mereka menolak dan tidak mau. Ada yang dites DNA dan sudah ketahuan ternyata jauh banget dari Arab. Jadi metodologi apapun yang kita gunakan, mau yang modern maupun yang tradisional, ini bermasalah sebenarnya. Tetapi yaitu mereka kemudian mempropagandakan, dan hanya di Indonesia Mereka saja. kemudian mempropagandakan. Mereka itu siapa? Ya, Habib-Habib itu. Jadi tidak semua tentu saja Iya, ya, tidak iya. semua Habib. Cuman, dan saya juga mengenal misalkan orang-orang yang mengaku Habib tetapi tidak menjual gelar iya. kehabibannya gitu. Tapi ada yang secara konsisten dan terus-terusan mereka mengatakan bahwa jadi judul ceramahnya itu pasti tentang kemuliaan Habib gitu. Oh iya sih. Ada. Jadi emang tujuan propagandanya itu untuk mengeksploitasi inferiority kompleksnya masyarakat. Iya, betul. Dan ini kemudian merambah pada pengubahan sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia diubah. Kemudian pembuatan makam-makam palsu. Ini sama MUI bahkan sudah diselidiki gitu. Jadi mereka bikin makam-makam palsu. Jadi misalkan ada makam tidak dikenal, kemudian batu nisannya langsung diganti dengan Habib anu apa. Kemudian pasang kenceleng, dan nanti pada rute ziarah wali berikutnya ini mereka masuk. Dan laku ya. Dan laku keras. Dan ini baru 20 tahunan terakhir aja sebenarnya, sebelum itu memang tidak ada. Dan sebenarnya propaganda ini jadinya destruktif buat komunitas mereka sendiri menurut aku. Karena jadinya pada nikah muda dan nikah sama sepupu. Enggak destruktif, karena mereka diuntungkan luar biasa dari sini. Kan mereka diuntungkan secara finansial, mereka diuntungkan dalam strata masyarakat gitu. Jadi susah untuk menjadi miskin gitu. Sekali lagi kita tidak ambil general ya, tidak generalisasi, karena saya juga mengenal banyak Habib-Habib yang bahkan tidak berani mengaku dirinya Habib, takut merusak gelar itu. Bahkan ketika mereka percaya bahwa mereka keturunan Nabi pun mereka tidak mau menggunakan itu gitu. Tapi kan ada orang yang melakukan hal yang sebaliknya gitu. Ada orang yang menjadi kaya raya gara-gara dia jualan air minum didoain. Air minum mereka beli sekian atau mereka bikin sendiri, produksi sendiri, tapi harganya menjadi 2-3 kali lipat daripada atau yang di pasar. madu juga bisa. Atau madu ya karena didoain. Nah, misalkan doanya ini menjadi sangat mahal karena didoainnya sama Habib. Nah, kayak gitu kan. Tapi tadi maksud aku destruktif mungkin gini kali ya. Karena aku membayangkan misalnya aku adalah misalnya aku Syarifah gitu loh. Nah, jadi aku akan bernasib kayak udah di setup nih nanti misalnya nanti lulus SMA udah dinikahin sama sepupu aku yang juga Habib, dan itu tuh aku nggak akan punya kuasa yang gede gitu. Karena risikonya aku akan dikucilkan dari komunitas dan dikucilkan dari keluarga gitu. Ya, secara pribadi memang banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi seperti itu. Tapi saya pikir itu sih tradisi Arab sih. Jadi saya melihat juga banyak orang yang bukan keturunan Habib, tetapi mereka dinikahkan memang dengan sepupu atau dengan kerabat dekatnya gitu, dan nikah di usia muda gitu. Ya saya pikir itu masih secara umum juga keturunan Arab punya tradisi itu gitu. Iya, cuman kalau misalkan yang ini memang dikaitkan dengan teologi gitu. Benar, dan dikerasin banget karena sampai yang itu hadis-hadis palsu itu. Jadi dianggapnya tuh berdosa. Malah ada yang lebih parah tuh, ada yang malsuin hadis kalau misalnya nikah sama non Habib gitu. Itu berarti hitungannya kayak zina gitu. Maksudnya itu kan itu kayak sebenarnya itu mereka bikin hadis palsu gitu. Tapi berarti kayak hadis palsu perhabiban ini juga menariknya cuma berputar-putarnya di Indonesia aja gitu. Maksudnya kalau di trace sanatnya nggak nyampe mana-mana gitu. Ya enggak lah gitu, enggak. Bahkan banyak di antara mereka yang
kita nggak bisa ngebedain mana hadis mana bukan ketika mereka yang mengatakan itu gitu. Karena kadang-kadang mereka mengatakan itu hadis, kadang-kadang ini adalah pernyataan dari seorang ulama soleh taat dan sebagainya gitu. Dan glorifikasi ini sudah ada sejak zaman dulu gitu. Ada misalkan leluhur dari Habib-Habib itu siapa saya lupa lagi namanya. Beliau sampai mengatakan bahwa saya lebih agung daripada Syekh Abdul Qadir Jailani nanti di akhirat gitu. Jadi dia bukan siapa-siapa. Siapa Faqih Al-Muqaddam, saya lupa namanya. Tapi memang sejak leluhur mereka sudah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan karena itu bersifat logika mistik gitu. Kan misalkan saya lebih agung daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di akhirat. Nah siapa yang Gak bakal ada yang ngetes juga, maksudnya nggak bisa diapa-apain. Gitu. Tapi itu secara eksplisit tertulis mereka mengaku bahwa seperti itu. Nah jadi kalau misalkan anak keturunannya atau orang yang membaca itu dan kemudian pengikutnya ya sudah, oh berarti ini wali kutub aja masih di bawahnya dia gitu. Misalkan kan begitu. Dan ya makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini propagandanya sistematis, saya pikir tidak berlebihan gitu. Dan ditambah lagi aksesorisnya nggak sih, maksudnya tetap misal berpakaian gamis, udang-udang, dan dengan logat ngomongnya dengan logat Arab. Iya. Ngomong bahasa Indonesia tapi logat Arab gitu. Jadi kayak beneran apa ya? Kayak beneran ini bahwa ada jiwa Rasulullah di dalam orang-orang itu. Ada bahkan orang yang terindikasi, saya mohon maaf ya, misalkan punya gangguan tertentu, gangguan mental, itu sampai disebut wali gitu, hanya gara-gara dia mengalami gangguan mental gitu. Jadi dia kemana-mana misalkan nggak pakai pakaian, gitu, kemudian tidak. Itu sebenarnya dia wali gitu. Tapi dia wali, maksud gitu, ya semacam itu gitu. Jadi tahu dari mana itu? Ya pakai mistik tadi itu bahwa kan kita nggak tahu itu hanya ini saja. Buktinya apa? Dia kalau pipis tuh wangi gitu. Ya kalau pipis wangi itu kan sebenarnya gejala penyakit tertentu. Iya, tapi karena mereka itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang memiliki gangguan mental di antara mereka, yang itu dikhawatirkan akan menurunkan derajat dari keluarganya, ya sudah dibalikin aja gitu, bahwa ini adalah wali gitu, sehingga perilakunya aneh gitu. Dari mana kita tahu? Ya tidak ada yang tahu, karena ini hanya para wali saja yang mengetahui. Siapa wali yang mengetahui? Ya Habibanu, ya balik lagi ke mereka lagi gitu. Dan berarti ini tuh kayak bentuk pengkultusan diri untuk bisa menggapai public trust yang naif-naif ini. Iya, nah kenapa juga lakunya di Indonesia? Ya karena masyarakat Indonesia kena inferiority complex gitu. Jadi masyarakat kita sejak awal ketemu orang asing, ketemu bule pasti langsung dan orang asingnya gitu, punya superiority complex. Iya, dan mereka karena mereka dianggap penyebar agama Islam dan sebagainya, ya akhirnya ya itu superioritas banget, kita inferioritas banget. Jadi klop banget dicocoknya. Itu guys, apakah kalian merasa inferior terhadap para habaib ini gitu? Tapi aku penasaran deh, menurut teman-teman yang nonton nih, gelar Habib tuh penting nggak buat kalian? Kayak seberapa penting? Kayak kalau dengar oh ini dia gelarnya Habib gitu, apakah kayak langsung wah gitu, wah Habib gitu? Boleh komen di kolom komentar ya gitu. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih Guru Gembul udah jawab pertanyaanku yang terlarang dikit. Terlarang banyak sih. Terlarang banyak. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Alhamdulillah kita telah menyimak video tersebut ya. Setelah kita menyimak perbincangan ini, tentunya semakin tampak jelas ya, semakin tampak jelas sekali sikap para habaib ini, kehaluan mereka ya, doktrin-doktrin mereka yang sangat menyesatkan, yang sangat tidak mungkin ya. Semakin lama semakin kita menonton ya tentang dakwah-dakwah mereka, tentang apa yang disampaikan oleh mereka ya, sebenarnya ini sangat menjijikkan, sangat menggelikan ya, sangat memalukan dan sangat memuakkan sekali dari apa yang telah mereka sampaikan ini ya. Sangat apa ya tentu sebuah ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Misalkan ada keluarganya itu yang memang seorang tokoh, seorang orang yang dekat kepada Allah, ini sangat tidak pantas sekali untuk dibanggakan, untuk ditampakkan. Dan ini sudah menunjukkan bahwa sikap mereka ini sangat janggal sekali ya, sudah menunjukkan kejanggalan yang luar biasa, sangat memalukan. Bagaimana mungkin misalkan yang katanya Faqih Muqaddam itu tokoh dari mereka yang katanya waliullah di surga itu bisa membanggakan dirinya. Besok lihat saja siapa yang paling mulia di surga, kok dia bisa tahu.
ini manusia model apa ya, kok ada yang kayak begini, ini kok bisa disebut sebagai seorang wali ya, sangat jauh sekali ya. Ya tentu dari perbincangan ini semoga kita bisa mengambil hikmah yang besar dan semakin menambah pengetahuan, wawasan kita, semakin jelas kita akan siapa para habaib itu ya. Dari sini tentu semakin menguatkan bahwa mereka memang para habaib memang betul-betul 100% bukan duriah dari baginda Nabi. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.